Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bang Surya Paloh yang selalu kita banggakan, Mas Willy, Ibu Riri, Bang Taslim, Bang Aan, Mustafa, dan seluruh keluarga besar Nasdem, anggota DPR, MPR, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Saya kira kita menyambut ajakan baik dari Mas Willy untuk menjadikan Pancasila ini sebagai gerakan, sebagai satu movement. Saya ingin menambahkan satu kata saja, sebagai a collective movement, gerakan bersama. Gerakan bersama untuk apa? Pertama dan utama adalah gerakan bersama untuk menjadikan Pancasila sebagai a self-evident truth, satu kebenaran yang terbukti pada dirinya sendiri. Sebagai self-evident truth, maka Pancasila harus kita jadikan satu pegangan kebenaran, satu pedoman kebenaran. Untuk apa? Untuk berani mengatakan kebenaran kepada mereka yang telah berbuat lalim. Saya teringat pesan Bung Hatta yang memberikan satu penegasan bahwa pangkal utama dari pendidikan karakter adalah mencintai kebenaran itu sendiri. Mencintai kebenaran itu sama dengan mencintai Pancasila. Sebagai pedoman kebenaran, maka Pancasila itu harus selalu menjadi fundamen etik dan sekaligus fundamen moral buat kita untuk selalu berani menyuarakan kebenaran. Nyuaran kebenaran kepada siapa? Terutama pada kekuasaan. Karena apa? Karena hari-hari ini yang justru melanggar dan mengkhianati sila demi sila dari Pancasila adalah mereka yang berada pada puncak kekuasaan itu sendiri. Kata Bung Hatta, dan ini kenapa kita tidak perlu memberikan pujian kepada penguasa, karena kata Bung Hatta, pujian tiada memberi petunjuk. Yang kita butuhkan adalah berani mengatakan kesalahan kepada kekuasaan itu sendiri. Saya hanya menjadi penyambung lidah dari Bung Hatta. Karena apa? Karena Bung Hatta mengatakan bahwa kebenaran itulah yang sebenarnya kita butuhkan sebagai bangsa. Pujian tiada memberi petunjuk, dan tidak sedikit pemimpin yang jatuh karena pujian. Itu sekali lagi kata Bung Hatta, bukan kata saya. Saya memulai sebagai penyambung lidah Bung Hatta, nanti akan saya lanjutkan sebagai penyambung lidah Bung Karno. Sebagai penyambung lidah Bung Hatta, maka kita harus menjadikan Pancasila sebagai gerakan bersama untuk berani mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Di mana letak kesalahan dari kekuasaan itu sendiri? Kesalahan terletak pada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan terutama menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk dua hal. Kalau kita meyakini bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, dan kita harus tertib pada hukum itu sendiri, dan kesetiaan pada Pancasila adalah kesetiaan untuk setia pada hukum itu sendiri. Apa yang terjadi hari-hari ini adalah hukum
telah disalahgunakan sebagai senjata politik. Ini bukan kata saya, ini kata dua profesor di Harvard. Profesor di Department of Government, Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt ketika duanya baru menerbitkan buku terbaru Tyranny of Minority. Dan ini kenapa demokrasi rusak parah, terutama karena penyalahgunaan hukum sebagai senjata politik. The use of law as political weapon. Dan ini buat saya bertentangan dengan spirit Pancasila itu sendiri. Karena itu berpegang teguh pada Pancasila adalah berpegang teguh untuk tidak menggunakan hukum sebagai senjata politik, terutama untuk menekan para pesaing politik dan terutama mereka yang berbeda pandangan dengan kekuasaan itu sendiri. Implikasi serius dari penggunaan hukum sebagai senjata politik adalah apa yang oleh dua profesor Harvard sebut sebagai selective enforcement. Selective enforcement, kata Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt, adalah penegakan hukum karena tebang pilih. Dan ini menodai spirit Pancasila itu sendiri. Ketika hukum ditegakkan dengan tebang pilih, dengan selektif, ditegakkan kepada mereka yang menjadi rival atau musuh politik, tapi tidak ditegakkan kepada mereka yang berada sehaluan dengan kekuasaan, maka itulah tanda kerusakan dan pembunuhan demokrasi yang terjadi di Republik ini. Ini bisa dibaca dalam chapter The Banality of Authoritarianism, karya Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt di Harvard. Dan selective enforcement, tentu saja penegakan hukum itu bagus, tetapi penegakan hukum yang didasarkan pada tebang pilih itu menjadi kerusakan yang telah membuat bangsa ini terjatuh pada titik nadir itu sendiri. Kedua, terkait dengan hukum, dan ini adalah spirit saya untuk menegakkan Pancasila, adalah ketika menggunakan hukum sebagai alat sandera. Agar apa? Agar mereka berketiak di bawah kuasa tiran itu sendiri. Dan itu membahayakan karena apa? Karena hukum dipakai sebagai alat sandera kepada mereka agar setia dan tunduk pada kekuasaan itu sendiri. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Karena apa? Karena ini memporak-porandakan prinsip dasar negara hukum yang telah diletakkan oleh Bung Hatta. Sebagai penyambung lidah Bung Hatta, saya ingin memberikan penegasan bahwa kenapa Bung Hatta mendirikan Republik ini disandarkan pada hukum, karena Bung Hatta tidak mau penguasa kolonial menindas warga negara. Itulah sebabnya muncul pemimpin yang otoriter, muncul pemimpin yang zalim, itu artinya mengulang kembali apa yang telah dilakukan oleh penguasa kolonial menjadi penguasa kita itu sendiri. Dan agar tidak terjadi apa yang disebut dengan populisme otoriter, maka Bung Hatta telah menitipkan satu pesan penting. Negara kita bersandarkan pada hukum. Karena bersandarkan pada hukum, maka tidak boleh terjadi tirani kekuasaan itu sendiri. Tirani itu diatur oleh hukum yang menguntungkan dirinya sendiri. Seorang tiran, he is governed by the law of his self-interest. Diatur oleh hukum yang menguntungkan dirinya sendiri. Ketika hukum tidak menguntungkan dirinya sendiri, maka hukum itu diubah agar sesuai dengan selera, kepentingan, dan keuntungan sendiri. Dan ini tidak sesuai dengan spirit yang kita junjung tinggi pada Pancasila, pada konstitusi, dan pada kebinekaan yang kita jadikan pegangan bersama. Saya berani mengatakan kebenaran karena hanya itu yang kita punya. Ketika tatanan nilai sudah tunggang langgang, ketika konstitusi mengalami apa yang di Jerman terjadi yang disebut dengan Weimar Syndrome. Sindrom konstitusi Jerman yang telah didesain secara indah, tapi akhirnya tak kuasa untuk menekan terjadinya fasisme itu sendiri.
Saya khawatir bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya, itu hanya indah di atas kertas. Tapi praktek yang terjadi di lapangan, itu justru berbeda total dengan apa yang terjadi di konstitusi. Bang Surya selalu mengingatkan kita tentang bahaya hipokrisi. Bukan hanya hipokrisi dalam bermasyarakat, tapi hipokrisi dalam penyelenggaraan negara. Karena ini sebenarnya yang begitu kekhawatiran kita sebagai bangsa. Karena apa? Karena di atas kertas kita setuju pada Pancasila, pada UUD 45, tapi yang di lapangan adalah berbeda sama sekali. Apakah kita akan merawat hipokrisi itu dalam penyelenggara negara? Kita harus mulai jujur dan berani mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Karena hanya itu yang bisa kita punya. Tunduk pada kekuasaan yang tiranik adalah sama saja kita tunduk pada kerusakan bangsa ini. Saya ingin menutup dengan satu pesan penting tentang pentingnya menjiwai Pancasila sebagai ideologi pembebas kaum miskin. Anda tidak akan pernah bisa memahami Pancasila tanpa menjiwai apa itu kemiskinan. Dan pertumbuhan 5% yang digembar-gemborkan itu meninggalkan bangsa ini pada struktur ekonomi yang begitu timpang. Kelas kaya yang begitu kecil, kelas miskin 25 jutaan lebih, dan kelas yang paling besar adalah kelas menengah yang susah sekali naik menjadi kelas kaya, tapi rentan jatuh miskin, dan itulah porsi terbesar dari masyarakat kita. Mereka mudah sekali jatuh miskin, karena itu menjiwai Pancasila harus menjiwai apa itu kemiskinan. Dan ini hanya bisa diwujudkan dengan sikap yang disebut dengan sikap the ethic of compassion. Ingat pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, persis ketika kita rayakan sebagai hari lahir Pancasila. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Tapi setelah pidato Bung Karno, kemiskinan begitu besar. Kelas menengah cukup besar. Kalau kelas menengah di tengah inflasi yang terus naik, pendapatan tidak juga naik, dan mereka bekerja di sektor informal, bisa berhenti setiap saat, maka kita akan ambruk sebagai bangsa. Terakhir, pada Bung Hatta, ingat pesan Bung Hatta. Bung Hatta berpesan demikian, saya bacakan secara verbatim. Camkanlah, kata Bung Hatta, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Karena itu kita belum berdasarkan Pancasila kalau belum bisa melaksanakan ini. Tentang penghidupan yang layak, tentang pendidikan, tentang kemakmuran, dan tentang kesejahteraan itu sendiri. Republik ini didirikan, kata Bung Karno, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Paus Fransiskus menyebutnya co-prosperity of all, not only human beings, of all, semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah kita merdeka adalah ketimpangan yang terjadi di sana-sini. Lihatlah Indonesia bukan dari Jakarta, dari Papua, dari NTT, dari Sragen, dari you name it. Itulah potret Indonesia. Melihat Indonesia dari Jakarta kelihatan maju seperti Amerika. Tapi melihat Indonesia dari pinggiran,
kita melihat Indonesia yang timpang, Indonesia yang penuh kemiskinan, Indonesia yang penuh keterbelakangan, pendidikan yang rata-rata rakyatnya hanya memperoleh pendidikan SD atau SMP atau SMA. Karena hanya 10% di antara kita yang memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi. Dan itu menunjukkan kenapa kecerdasan warga kita, IQ kita, itu terendah di Asia Tenggara. Memperoleh ranking 130 di dunia. Itukah yang akan kita banggakan? Kita berkoar-koar Indonesia emas 2045. Tetapi tidak ada negara maju di atas fondasi pendidikan yang begitu rendah. Kualitas SDM yang begitu tertinggal. Dan sekaligus komitmen kita pada nilai, pada etik, pada moral itu begitu rendah. Saya tutup dengan contoh sederhana. Di Boston, seorang warga miskin mau melahirkan datang ke rumah sakit. Dia tidak ditanya asuransimu apa. Keselamatan bayi dan ibu menjadi prioritas pertama dan utama. Tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang miskin yang karena tidak memiliki BPJS, yang karena tidak memiliki kemewahan-kemewahan lain, akhirnya diperlakukan secara tidak manusiawi. Kesetiaan kita pada Pancasila itu ditunjukkan pada perlakuan kita yang mulia kepada kaum fakir, miskin, dan telantar yang tidak dipelihara oleh negara dan tidak dipelihara oleh orang kaya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua penanggap yang sudah jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.